The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Aduh, motor padahal udah ada keterangannya loh. Kurangi kecepatan, malah ngebut coba di jalurnya overpass Limo ini. Aduh, begitu jatuh nanti nyalahin. Gara-gara itu jadi ini ya, kita jadi terdistrak nih ya. Sorry sobat keluarga semua. Jadi pada hari ini, hari Rabu 21 Juni 2023 ya, kita kembali di siang menjelang sore hari ini. Kita memantau kembali bagaimana progres tol Cinere Jagorawi seksi 3B yang semakin luar biasa. Dan untuk gerbang tol Limo 1 kini sudah ada tulisannya ya, sudah tertulis bagaimana dengan jelas bagaimana gerbang tol Limo 1 itu sudah terpasang. Dan kita juga akan melihat bagaimana pekerjaan main road itu sudah dikebut ya. Nah, ini saya masih bingung juga dengan beberapa kolom komentar yang bilang kenapa main road tidak diprioritaskan. Ini kan sebenarnya pekerjaan main road ya. Pekerjaan main road yang seperti apa lagi yang mungkin diharapkan oleh para pemirsa yang untuk dilakukan prioritasnya begitu ya. Karena untuk pekerjaan perkembangan ini sudah bisa disaksikan dari hari ke hari pekerjaannya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Mungkin bisa disaksikan begitu ya. Jadi untuk melihat bagaimana perubahannya, mari kita langsung saja kita menyaksikan untuk terbang rendah ke beberapa titik di area gerbang tol Limo 1 yang sudah tertulis namanya dengan jelas. Dan kita juga menyaksikan di sini ada beberapa pekerjaan untuk pengecoran yang menunggu perkerasan. Dan bidang yang kemarin saya katakan bahwa hari ini adalah mungkin hari terakhir juga tadi sudah saya konfirmasi, berarti hari ini adalah terakhir. Mungkin besok akan kita tunggu kabarnya, apakah besok akan dilakukan clearing atau masih harus menunggu beberapa waktu lagi ya. Karena setahu saya memang pembayaran dilakukan di hari Rabu 2 pekan yang lalu kalau tidak salah. Berarti ini sudah jatuhnya sudah 14 hari kalau di SPL gitu harusnya ya, kalau yang sudah. Tapi saya nggak tahu SPL ini sebenarnya patokannya di mana, apakah pas pembayaran atau H plus berapa pembayaran, itu yang mungkin saya kurang tahu. Kalau anggapannya Rabu kemarin 2 pekan lalu, berarti harusnya Rabu ini terakhir. Tapi kalau dianggap misalkan H plus 1 ataupun H plus 2 dari pembayaran, maka mungkin masih ada perlu waktu lagi gitu ya. Dan terus kita akan pantau bagaimana percepatan yang dilakukan sampai hari ini. Untuk masalah galian slope belum mendapatkan jawaban lagi dari PPK lahan. Kira-kira seperti apa strategi dari percepatan yang nantinya akan dilakukan oleh PPK dan juga BPN terkait dengan galian slope dan terkait dengan target main road yang akan diharapkan bisa fungsional oleh seluruh para pemirsa calon pengguna jalan tol Cijago 3 yang mungkin jumlahnya jutaan ya. Nanti juga saya akan buatkan video khusus untuk data yang saya punya untuk saya tampilkan mengenai jumlah kendaraan yang sudah menggunakan jalur tol Jagorawi dan jalur tol Jor sebagai pembanding. Mungkin kira-kira ada berapa jumlah kendaraan yang menantikan penggunaan dari dari main road tol Cijago 3. Ini gara-gara sambil melihat gerbang tol Limo 1 ya. Saya juga hari ini baru saja melakukan wawancara ataupun pendalaman informasi ya terkait dengan bidang ini. Ternyata ini adalah satu bidang sob. Gerbang tol Limo 1 ini atas nama Amsani, atas nama Ibu Amsani. Saya sudah minta waktu, baru saja ini saya pulang dan mumpung masih ada waktu saya coba ambil drone dulu ya. Tentunya semuanya juga nanti akan masuk dalam proses editing, jadi mohon ditunggu. Jadi kira-kira seperti apakah proses dari atau permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Ibu Amsani, mohon dinantikan saja informasi dari video yang nanti akan saya tayangkan ya, agar bisa langsung dengar sendiri dari narasumbernya, bukan dari saya ya. Nah, ini adalah progres dari gerbang tol Limo 1 yang sudah tertulis dari depan belakang. Depan belakangnya dua-duanya udah tertulis tuh gerbang tol Limo 1, baik menghadap ke sini
ataupun yang menghadap ke rumah Ibu Amsani, ini sudah ada tulisannya gerbang tol Limo 1 terpasang dengan jelas. Oke. Lalu kita menyaksikan di sini masih ada unloading material lapisan dasar. Jalur berikutnya sebagai jalur on ramp dari gate Limo 1 juga kita saksikan. Di sini sudah mulai ada pekerjaan rigid dari pertemuan ya antara jalur on ramp dari gate Limo 1 menuju ke akses main road ya. Berarti kemungkinan besar juga pekerjaan rigid pavementnya nantinya akan terus dikerjakan. Bagaimana pertemuan antar on ramp ataupun off ramp ini dengan main road nantinya akan segera juga dilakukan perkerasan. Dan bagi yang mungkin berpikir kenapa misalkan jalur ini ya, sekali lagi ini masih fokus juga di pembentukan galian slope, tapi enaknya kayaknya nggak dibahas di sini ya. Bahasnya kalau kita lihat langsung di bagian main roadnya saja, karena kalau lihat di sini kita nggak begitu kelihatan dengan jelas ya. Mungkin yang perlu dibahas adalah ini kali ya. Hari ini di hari Rabu, saya tadi sudah konfirmasi juga ke petugas yang hadir dari PPK, dari BPN, dari BPN nggak ada tadi. PPK, Kelurahan, Dinas Perumahan dan Permukiman tadi yang hadir di lokasi ini. Saya tanya apakah masih ada pendataan ataupun pengukuran di area penlock revisi ini yang sedang kita saksikan yang banyak pemukiman. Yang selalu ditanyakan apakah rumah-rumah di tengah antara gate Limo 1 dengan main road ini apakah masih ada pemukiman? Saya jawab nantinya tidak ada pemukiman. Makanya ada yang namanya disebut dengan penlock revisi atau penlock tambahan. Apa itu penlock? Penetapan lokasi. Apa itu penetapan lokasi? Penetapan lokasi adalah dokumen yang dibuat yang menandakan area ini terdampak dari jalan proyek jalan tol gitu ya. Nah, kurang lebih demikian. Sehingga penlock revisi ini informasi yang tadi sudah saya konfirmasikan langsung ke petugas yang warawiri di sini bahwa hari ini Rabu itu sudah selesai seluruhnya katanya, insya Allah. Jadi besok itu mungkin sudah tidak ada lagi kegiatan. Maka besok juga akan coba saya konfirmasi lagi ke PPK kira-kira seperti apa nih strateginya untuk mengenai galian slope, karena sudah banyak yang menantikan percepatan ini. Dan sudah seperti saya katakan bahwa percepatan ini menurut saya tidak akan berhasil kalau semua pihak tidak bisa ikut serta bahu-membahu dalam percepatan pembangunan ini ya. Kontraktor pelaksana percepatan juga oke, panitia pembebasan lahan PPK BPN juga percepatannya oke, juga masyarakat selaku warga terdampak di sini juga mengikuti agenda percepatan ini juga oke. Maka barulah ketiganya bisa bersinergi, maka barulah mantap percepatannya. Pasti kita akan merasakan dampak percepatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau masih cuma salah satu pihak saja yang ditekan atau yang melakukan percepatan, maka menurut saya percepatannya tidak akan terlalu terlihat luar biasa. Pasti tiba-tiba nanti kalau kontraktor dong yang ditekan, sedangkan pembebasannya tidak melakukan percepatan misalkan ya, maka pasti akan mentok di lahan-lahan yang tidak bisa dikerjakan. Begitu juga sebaliknya, kontraktornya misalkan tidak melakukan percepatan, pembebasan lahannya sudah gaspol gitu ya, maka kita bisa menyaksikan area yang justru jadi mangkrak, tidak bergerak begitu ya, jadi malah tidak dikerjakan. Atau begitu juga dengan sebaliknya, kalau masyarakat yang tidak ikut mensupport pastinya maka validasi juga akan sulit, pembebasan lahan juga akan menjadi sulit. Ya makanya saya katakan bahwa percepatan ini harus ada sinergi antara semua pihak. Dan kita saksikan di sini sobat keluarga semua, bagaimana pembentukan slooping atau galian slope terus dikebut juga dikerjakan, karena di sini juga bahkan sebagian sudah mulai pembentukan dari saluran air sob. Ya, bisa kita saksikan ini. Nah, ini adalah termasuk dalam prioritas main road ya. Pekerjaan galian slope ini adalah termasuk prioritas main road. Itu yang juga harus diketahui oleh para pemirsa yang misalkan masih nanya, kok ini nggak prioritas main road? Ini prioritas main road juga. Main road diharapkan bisa difungsionalkan juga harus ada faktor keamanannya dari galian slope ini, karena galian slope ini adalah bagian dari faktor keamanan, menjaga agar tanah tidak longsor masuk ke dalam main road. Bayangkan kalau tidak ada galian slope, maka yang terjadi bisa jadi kendaraan menggunakan jalur main road ya, bolak-balik warawiri, dan kalau nggak ada galian slope ini longsor, wah bahaya sekali untuk para pengendara dan juga bahaya juga untuk warga di sini sebenarnya. Jadi kita harus mempertimbangkan dua pihak ya, pengguna jalan dan juga ada warga di sini juga yang masih tinggal di area ini gitu.
Lalu kita saksikan ini juga termasuk dari bagian main road ya. Jadi bagian dari posisi pertemuan antara on-ramp gate 51 masuk ke dalam main road atau pertemuan untuk masuk di jalur main roadnya gitu ya. Itu nantinya juga akan segera dilakukan perkerasan atau rigid pavement. Jadi mohon dinantikan. Dan saat ini seperti kita saksikan juga di sini ada ekskavator yang fokus juga untuk selain dari pembentukan slooping, langsung pembentukan saluran air ya. Yang kemarin bertanya, "Bang, saluran airnya kok itu miring gitu ya, atau mencang-mencong ya, atau belengkak-belengkok ya?" Maka ini kita saksikan saluran airnya yang saat ini sedang dikerjakan adalah merupakan calon saluran air yang rapihnya gitu ya. Aduh, masih aja ada orang yang ngebut-ngebut di jalur overpass Limo dengan tulisan padahal suruh kurangi kecepatan ya. Aduh, sudah nggak habis fikri, di luar Nurul pokoknya itu ya. Nanti begitu ada yang jatuh, nanti yang disalahin adalah pasti kontraktor pelaksana katanya. Ini gara-gara kontraktor kerja gitu ya. Nah pokoknya aneh-aneh lah gitu ya. Sudahlah, kita tidak usah urus lagi ya. Tadi udah dari awal udah ada yang ngebut, dan tadi tengah-tengah ada yang ngebut lagi, dasar. Lanjut. Kita jadi terdistrak ya. Kita lanjut aja. Nah, ini adalah bagian dari main road, sobat keluarga semua. Oke, kenapa kita mundur? Harusnya kita maju ya. Kita akan melihat bagaimana perubahan di main road ini. Sudah perkerasan ke concrete barrier bagian median jalan, median main road tol Cijago 3. Dan bagian main road ini juga menyisakan beberapa titik lagi atau sedikit lagi perkerasan dari lapisan rigid. Dan area barrier gate saat ini sepertinya sedang ada tamu ya. Tapi saya lupa ya, ini tamunya dari mana tadi. Sebenarnya saya sempat tanyakan dulu tadi, cuman karena mungkin saya lupa. Ya, saya jadi lupa untuk mengingatnya. Ini pokoknya ada tamu yang datang ke lokasi barrier gate ini. Seperti yang saya katakan, di sini ada 15 line. Di sini agendanya kalau tidak salah adalah integrasi dari tol Cinere Jagorawi dengan ruas tol yang ada di setelahnya, yaitu Serpong Cinere ataupun lain sebagainya mungkin ya. Karena kan setelah ini yang berbatasan langsung dengan Cinere Jagorawi seksi 3 adalah Serpong Cinere, lalu Kunciran Serpong, dan juga Cengkareng Kunciran untuk bagian dari jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2. Dan seperti yang kita saksikan sobat keluarga semua, bahwa kondisi di siang menjelang sore hari ini, karena ini juga sudah mendung ya sobat keluarga semua, bisa kita saksikan beberapa titik sudah masuk dalam pekerjaan rigid pavement dan beberapa titik masih dalam proses ya. Seperti saya katakan, kalau pekerjaan di sini, pekerjaan perkerasannya itu manual, perkerasan rigidnya itu manual, bukan dengan alat paver. Dan saya pernah bertanya ya, kenapa alat pavernya tidak sekalian beriringan kiri kanan? Nah, lalu dijelaskan alat paver ini kan ada vibratornya, ada getarannya, sehingga tidak bisa dilakukan bersampingan persis ya, karena nanti bentuk perkerasannya maka bisa jadi tidak jadi sempurna gitu ya katanya ya. Kalau mau berjauhan maka barulah bisa. Itu kalau saya tidak ingat hasil bertanya saya pada saat menanyakan ke kontraktor pelaksana ya, terkait dengan pengerjaan dari rigid pavement. Lalu kita lanjutkan, ini adalah bagian main road yang sudah mantap. Di sini juga kita saksikan ada pembentukan dari saluran air antara main road dengan off-ramp dari gate 52. Pertemuan antara jalur rem dengan main road kalau tidak salah disebut dengan taper rem kalau nggak salah ya. Kalau saya mau dikoreksi silahkan. Tapi kalau tidak salah tadi saya sempat bertanya, itu istilahnya adalah taper rem. Jadi area pertemuan atau transisinya dari rem ya, on rem ataupun off rem dengan main road tol Cijago 3 gitu ya, disebut dengan area taper rem gitu. Oke. Sekarang kita melihat ke akses di gate Limo 2. Bagaimanakah perubahan di area pelebaran gate Limo 2 atau pelebaran Limo Raya di akses gate Limo 2? Kini sudah kita saksikan bagaimana perkerasannya. Masih dalam proses, dan ini sudah juga dikerjakan di area cafe. Dan nantikan untuk informasi di sini
Saya juga berusaha untuk mencari informasi lebih detail terkait dengan area pelebaran Limo Raya ini, yang nantinya akan segera mungkin dilakukan pelebaran sebagai akses dari gate atau gerbang tol Limo 2 ya, di dekat Jalan Istiqomah ini. Sekarang kita lanjutkan menuju ke progres bagaimana di gate Limo 2. Saat ini masih ada pekerjaan tuh ya, masih ada cutting ya, masih ada pengambilan tanah dan juga diambil untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Dan kita saksikan di sini ada jalur saluran air yang makin juga kelihatan, dan ada satu bidang rumah yang menantikan pembebasan lahan yang merupakan bagian dari penlok lama. Sedangkan untuk di bagian ini kita saksikan ada pekerjaan saat ini untuk di pekerjaan pembuatan pagar atau pemagaran ya di perbatasan antara Jalan Istiqomah dengan gerbang tol atau area gerbang tol Limo 2. Kita lanjut sobat keluarga semua, bagaimana posisi kelanjutan dari gerbang tol Limo 2. Di sini masih sama ya, masih berupa rigid di sebagian, dan fokus kerjanya masih di pembentukan saluran air. Dan ini juga tanah-tanahnya juga semakin dilakukan pembersihan atau clearing ya untuk tanahnya. Dan kita saksikan di sini lapisan dasar untuk off-frame gate Limo 2 juga sudah mulai terbentuk dengan jelas. Kalau di sini sudah masuk di pekerjaan saluran air ya, kerjaan saluran air. Dan di bawah sini juga ada ekskavator yang sedang melakukan pekerjaan penggalian ataupun cutting. Ramai sekali di sana di barrier gate ya. Saya nggak tahu membahas apa, tapi mudah-mudahan apapun yang dibahas terkait dengan tol Jor 2 ini mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya ya. Kita juga doakan semua pihak, artinya kita doakan kontraktor pelaksana, kita doakan panitia pembebasan lahan, baik itu PPK ataupun BPN Kota Depok. Kita doakan juga masyarakat terdampak tol Cijago 3 ya, tol Cijago 3 tol Cijago 3 gitu ya, yang berada di Limo. Mau ngomong Limo jadi tol Cijago 3 gitu ya, dasar ya. Gitulah, mudah-mudahan lah semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang kita lanjut untuk melihat bagaimana perubahan di area main road tol Cijago 3. Seperti yang kita saksikan, beberapa titik sudah mulai pengerjaan saluran air, beberapa masih di galian slope ataupun slooping, ataupun juga masih ada yang cutting mungkin ya, atau penggalian di beberapa ruas jalan tol ini. Tapi yang jelas sih masih ada pembentukan galian slope ya. Lalu kita coba lanjut ya, seperti saya katakan bahwa di area ini masih ada pekerjaan dari reflektor ya, pemasangan rambu dan lain sebagainya. Ini terus dikerjakan untuk di area main road tol Cijago seksi 3B. Lalu di bawah sini kita saksikan ini juga sudah ada tulisannya menuju ke Depok Antasari, Cilandak, Bojonggede, dan juga arah Kukusan, Margonda dan Cimanggis ya. Oke, kita lanjut. Kira-kira ada perubahan apa nih sob untuk di area Krukut ya, karena emang ini fokusnya semua pekerjaan itu udah di jalur Limo, baik untuk main route-nya utamanya ya, dan juga untuk gerbang tol Limo gitu. Nah itu udah prioritas, itu udah mau prioritas yang bagaimana lagi yang saya nggak paham gitu ya. Kira-kira main route ini mau diprioritaskan yang seperti apa lagi nih maksudnya, agar bisa jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa pertemuan rem 2, rem 7 di sisi kiri, rem 18 di sisi kanan video yang sudah semakin mantap. Dan inilah simpang susun Krukut sobat keluarga semua. Dan mari kita coba intip sebelum kita akhiri. Gerbang tol Krukut 2 masih sama ya, masih baru satu yang dipasang mesin. Dan mari kita intip bagaimana gerbang tol satelit di menjelang sore hari ini jam 3-an ya. Jam setengah 3 maksud saya.
terlihat lancar jaya untuk bekerja untuk lalu lintas yang ada di Krukut 5 yang ada barrier gate ini. Semoga bermanfaat. Mungkin sepertinya sudah semua saya sampaikan. Sudah semua saya sampaikan untuk informasi di seputar pembangunan Tol Cinere Jagorawi seksi 3B ini. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala support dan dukungannya. Yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih bagi yang juga sudah mensupport dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan ada sutet super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru ataupun progres Tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.